Segala sesuatu, bahkan kesulitan seberat apapun, bisa terselesaikan dengan gotong royong, sinergi. Sinergi bagi keberhasilan Untak Surabaya itu adalah kunci utama. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan online teknik membaca cepat jurnal internasional berbahasa Inggris. Selamat datang secara online di LPPM Untak Surabaya di kampus Merah Putih. Acara ini akan kita mulai dengan narasumber Ibu Dr. Tri Pramesti MS. Beliau merupakan dosen FIB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Acara yang pertama yaitu nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Untak Surabaya. Yang kedua adalah sambutan Ketua LPPM Untak Surabaya yang terhormat Bapak Aris Heri Andriawan STMT. Acara ketiga, sambutan dan arahan Wakil Rektor 1 Untak Surabaya yang terhormat Bapak Harjo Seputro STMT. Yang keempat adalah sesi paparan oleh narasumber yang terhormat Ibu Dr. Tri Pramesti MS dan diikuti oleh tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator yang terhormat Ibu Luvia Friska Narulita SST MT. Mari Bapak Ibu kita ikuti yang pertama yaitu lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti oleh Himne Untak Surabaya.
Acara berikutnya yaitu sambutan Ketua LPPM Untak Surabaya kepada yang terhormat Bapak Aris Heri Andriawan, STMT, dipersilakan. Terima kasih Pak Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Warek 1, Bapak Arjo Sekutro, STMT. Yang kami hormati narasumber,
Ibu Dr. Tri Pramesti. Yang kami hormati Bapak, Ibu, peserta latihan online teknik membaca cepat jurnal internasional berbahasa Inggris. Dan semua Bapak Ibu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat, masih diberikan rahmat, kesehatan, bisa menghadiri acara kegiatan LPPM pada hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan masih tetap kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu sekalian dan para undangan semua, kegiatan kali ini adalah pelatihan online teknik membaca cepat jurnal internasional berbahasa Inggris. Kegiatan ini kami lakukan untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam upaya untuk menulis artikel yang akan dipublish di jurnal yang bereputasi, ya, harapannya jurnal internasional bereputasi, sehingga diperlukannya referensi dari jurnal yang lain terhadap tulisan yang Bapak Ibu tulis nantinya. Nah, karena banyak jurnal yang perlu dibaca, yang perlu dikaji sebagai referensi untuk tulisan Bapak Ibu sekalian, maka kami persembahkan acara ini adalah teknik membaca cepat jurnal internasional berbahasa Inggris. Jadi nanti akan disampaikan oleh narasumber bagaimana teknik cepat untuk mendapatkan jadi intisari dari jurnal yang Bapak Ibu pakai sebagai referensi, sehingga semakin cepat Bapak Ibu membaca, mengerti, memahami apa yang menemukan intisari dari jurnal yang Bapak Ibu baca, maka akan mempercepat Bapak Ibu dalam menulis artikel. Bapak Ibu sekalian, tak lupa kami sampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang mungkin hari ini hadir juga di acara ini atas raihan pencapaian terdanainya proposal hibah DRTPM dari skema penelitian dan skema pengabdian. Alhamdulillah, skema pengabdian kita memperoleh 6 proposal yang terdanai dan penelitian memperoleh 4 yang terdanai, proposal yang terdanai. Tentunya penelitian maupun pengabdian yang didanai dari kementerian ada luaran wajib yang harus Bapak Ibu penuhi. Ya, upayanya sebisa mungkin bahwa luaran yang bisa dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah publikasi artikel di jurnal internasional. Ya, syukur-syukur kalau nanti bisa masuk di publikasi jurnal internasional bereputasi. Nah, oleh sebab itu tentunya perlu referensi dari jurnal maupun artikel yang lain yang perlu Bapak Ibu baca. Oleh sebab itu, mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan ini bisa mensupport Bapak Ibu sekalian dalam hal mempercepat Bapak Ibu memperoleh ataupun mendapatkan intisari dari jurnal yang Bapak Ibu baca sebagai referensi. Sekaligus bagi Bapak Ibu penerima hibah sebagai upaya untuk memberikan
meningkatkan kapasitas untuk menambahkan referensi untuk penulisan artikel jurnal sebagai luaran wajib dari kegiatan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa memberikan nilai tambah kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak panjang lebar yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan secara umum bermanfaat untuk lembaga. Saya akhiri dan selamat mengikuti pelatihan online ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Aris Heri Andriawan, STMT. Yang berikutnya yaitu sambutan dan arahan sekaligus pembukaan oleh Wakil Rektor 1 Untak Surabaya yang terhormat Bapak Harjo Seputro, STMT. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Ketua LPPM, Pak Haris, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Tri Pramesti, selaku narasumber pada kegiatan siang hari ini, serta Bapak Ibu, teman sejawat, peneliti maupun pengabdi yang sangat saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu berbahagia bersama dengan keluarga. Amin. Yang kedua, menambah apa yang tadi disampaikan Pak Haris, ya, saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang telah berhasil usulan proposalnya, baik penelitian maupun pengabdian yang berhasil didanai di tahun 2022. Semoga Bapak Ibu bersama timnya dapat melaksanakan kegiatan penelitian ataupun pengabdiannya dengan sebaik-baiknya. Kepada LPPM, ya tentunya harus terus mengawal ya, supaya nanti di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh Bapak Ibu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan itu. Kemudian Bapak Ibu, lembaga di tingkat universitas mengucapkan terima kasih ya, berbagai upaya yang dilakukan oleh LPPM dalam rangka meningkatkan kompetensi Bapak Ibu ya, khususnya dalam rangka untuk memperoleh hibah di tahun dalam rangka memperoleh hibah di tahun 2022 ya. Meskipun tadi sudah disebutkan oleh Pak Haris ya, hasilnya masih itu ya, kalau bisa tahun-tahun berikutnya harus ditingkatkan gitu ya. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkannya adalah ya acara-acara kita seperti yang dilakukan kita pada siang hari ini, Bapak Ibu. Ya, jadi mohon kepada LPPM, tempo hari setelah ada pengumuman itu, saya langsung berkomunikasi dengan Pak Haris, Ketua LPPM. Ya, berapapun hasilnya wajib kita syukuri, dalam rangka untuk ke depan harus lebih banyak dan lebih baik lagi, maka perlu ada evaluasi. Jadi harus dilakukan evaluasi secara internal, menemukan akar masalahnya, kira-kira kenapa ini ya, dari jumlah usulannya sudah sangat baik, sudah sangat signifikan kenaikannya, tapi dari sisi keberhasilan untuk didanainya masih perlu ditingkatkan ya. Jadi perlu evaluasi secara internal ya. Kalau secara eksternal kita semua tahu ya, ada pengurangan dana dari kementerian itu sebesar 10 triliun gitu ya. Kemudian banyak hibah-hibah yang dulu ada sekarang menjadi tidak ada ya. Artinya itu
eksternalnya seperti itu sehingga berdampak. Namun yang perlu kita evaluasi adalah dari sisi internalnya. Ambil contoh misalnya gitu ya, roadmap ya, itu roadmap. Apakah roadmap-nya itu terutama yang kompetisi ya, kompetisi ya, hibah kompetisi itu kan harus berkesesuaian dengan roadmap dari yang sudah ditetapkan kementerian. Nah, itu apakah judul-judul dari Bapak Ibu itu sudah berkesesuaian gitu ya, roadmap-nya itu sudah berkesesuaian. Terus kemudian yang terkait dengan desentralisasi ya. Roadmap desentralisasi itu boleh berbeda dengan roadmap atau topik-topik yang sudah ditetapkan oleh dari pemerintah ya, karena memang desentralisasi itu adalah keunggulan dari perguruan tinggi ya. Kalau kita nanti masih mengacu pada yang sudah ditetapkan pemerintah khusus untuk desentralisasi ini ya, maka nanti kita akan mengepas-ngepaskan kesesuaian topik desentralisasi dengan roadmap, topik di roadmap. Ya, maka kita akan melakukan seperti itu. Maka kalau seperti itu, reviewer tahu gitu ya. Reviewer akan tahu dan itu pasti secara administrasi tidak memenuhi. Ya, jadi mohon nanti dikaji lagi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah syarat administrasi pengusul. Ada beberapa usulan di hibah kompetisi maupun di desentralisasi itu yang mensyaratkan pengusul itu harus sudah publikasi internasional minimal sekian, harus punya H-index sekian. Nah, itu informasi tentang itu berada di mana gitu. Reviewer itu melihatnya ada di dalam sistem Simlitapmas gitu. Sementara apakah Bapak Ibu pengusul sudah melakukan sinkronisasi ya di Simlitapmas gitu. Jangan-jangan misalnya saya ambil contoh misalnya Prof. Ami gitu ya, Prof. Ami gitu. Publikasi jurnalnya internasional sangat bagus, H-indeksnya sangat bagus. Tapi kalau Prof. Ami belum melakukan sinkronisasi di dalam Simlitapmas, maka tidak terbaca oleh reviewer. Artinya apa? Artinya bahwa secara administrasi Prof. Ami tidak memenuhi gitu. Ya. Nah, ini mau nanti ya, Bu Erni sama Pak Denny ya. Nanti dimonitoring terus Pak Aris ya. Jadi nanti dicari akar masalahnya seperti apa gitu. Ya, ini dalam rangka untuk ke depan bisa lebih baik lagi ya. Kemudian terkait dengan kegiatan ini Bapak Ibu, ya kegiatan ini kalau dalam jangka pendek tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris, ya terutama bagi Bapak Ibu yang sekarang menerima hibah maupun Bapak Ibu yang ingin publikasi. Ya. Saya lebih jauh ke depan, ya. Jadi untuk persiapan tahun depan ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mempersiapkan usulan penelitian tahun depan atau Bapak Ibu yang membimbing tugas akhir itu ya melakukan penelitian. Ya umumnya sebenarnya penelitian itu kan tidak dimulai dengan menulis dulu ya. Ya kan tidak dimulai dengan menulis. Kalau ingin kita mengajukan proposal atau membimbing mahasiswa tugas akhir itu kan tidak dimulai dengan langsung menulis. Ya, arahan yang kita lakukan ke mahasiswa atau kita sendiri melakukan. Tapi kita harus memulainya dengan membaca dulu. Apa yang kita baca? Berbagai macam sumber ilmiah. Berbagai macam sumber ilmiah. Salah satu sumber ilmiah yang memiliki validitas tinggi itu ya jurnal internasional bereputasi. Ya, tidak sedikit ya dari kita, ya, mohon maaf sebelumnya ya, dari kita dosen maupun mahasiswa yang enggan untuk membaca artikel internasional ya. Terutama terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris ya. Jadi jangankan kita yang kemampuan berbahasa Inggrisnya itu sebagai pemula atau beginner atau intermediate, bahkan kalaupun kita memiliki kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa pun ya, manakala kita tidak mengetahui trik dalam membaca artikel jurnal, maka kita membutuhkan waktu yang panjang untuk membaca jurnal ya.
Jadi oleh karena itu kegiatan hari ini menjadi sangat penting. Karena kalau kita mulai membaca, maka kita akan menemukan ya dari sisi-sisi mana penelitian yang akan kita lakukan, penelitian yang akan dilakukan oleh kita sendiri maupun penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa bimbingan kita. Ya. Jadi artinya kita akan menemukan sisi dari sisi mana sehingga itulah novelty kita, kebaruan milik kita. Kalau kita sudah menemukan itu di hibah kompetisi, kemudian berkesesuaian dengan topik-topik dari nasional gitu ya insya Allah peluang dan skemanya pas, insya Allah peluangnya menjadi sangat besar. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan pada hari ini bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian maupun bermanfaat bagi lembaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan, arahan, sekaligus pembukaan dari Wakil Rektor 1 Untak Surabaya yang terhormat Bapak Harjo Setputro, STFT. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Moderator, saya mau menyampaikan ada beberapa memang peserta dari Timor Leste, saya ucapkan obrigado, kemudian dari kampus-kampus lain di luar Provinsi Jawa Timur juga turut berpartisipasi. Saya ucapkan sebagai tim panitia, mewakili tim panitia, terima kasih, selamat datang di sini. Dan kami di Untak Surabaya memiliki 33 jurnal yang sudah terintegrasi dalam OJS, di mana 50%-nya sudah terakreditasi dan ada yang beberapa sedang proses penilaian oleh reviewer di Arjuna. Selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Ibu Moderator, Ibu Luvia Friska Marulita SST MT untuk moderator dalam pelatihan online teknik membaca cepat jurnal internasional berbahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Warek 1, Bapak Harjo Setputro STMT, Bapak Ketua LPPM, Bapak Arisadi Endriawan STMT, dan Ibu Tri Pramesti, selaku narasumber pada acara hari ini. Saya selaku moderator akan membantu mendampingi Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Ibu Tri Pramesti. Beliau adalah Ketua Biro Kerjasama di Untak Surabaya. Beliau juga dosen di Prodi Sastra Inggris di Untak Surabaya. Kepada Ibu Tri Pramesti, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Selamat pagi sudah, Bu. Ya, selamat pagi, Ibu. Untuk materinya apakah langsung disampaikan sekarang? Boleh, monggo silakan. Oke, baik Ibu, silakan. Bapak Ibu semua, Ibu Tri Pramesti sudah siap untuk menyampaikan materi. Mari kita memperhatikan semuanya materi yang disampaikan oleh Ibu Tri Pramesti. Baik-baik, silakan Ibu. Terima kasih Bu Luvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, ada yang terhormat Bapak Warek 1, Pak Harjo Setputro, dan Ketua LPPM. Kami juga mengucapkan selamat pagi, dan karena ini masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita langsung share screen saja ya, Bu Luvia. Ya, Ibu, silakan. Nah, ya, Bapak Ibu, ketika Pak Tommy menghubungi saya untuk memberikan pelatihan tentang teknik membaca cepat atau dalam bahasa Inggris kita katakan speed reading, itu
sebenarnya saya terus terang saja agak rileks itu ragu-ragu ya, karena saya bukan ahlinya membaca cepat. Saya memang bisa membaca cepat, tapi saya bukan ahlinya bagaimana membaca cepat. Jadi mungkin untuk kali ini lebih baik bukan pelatihan, tetapi sharing session. Jadi saya bercerita berdasarkan pengalaman saya bagaimana membaca jurnal atau textbook dalam bahasa Inggris. Nanti juga Bapak dan Ibu, kami juga berharap untuk share bagaimana membaca cepat itu. Karena mengapa? Karena teknik membaca itu setiap orang berbeda-beda. Jadi secara teori mungkin ada memang bagaimana membaca cepat, tetapi setiap orang seperti juga mengajar, setiap orang itu mempunyai metode tersendiri bagaimana membacanya. Jadi ini lebih ke sharing pengalaman saja, nanti juga bagaimana membaca jurnal, apa yang harus kita lihat kalau membaca jurnal internasional. Apa yang dimaksud dengan speed reading? Jadi speed reading is skilled honed through practice. Jadi speed reading itu tidak bisa kita katakan langsung bisa begitu saja, tapi harus diasah melalui praktis. Saya bisa membaca cepat itu sebenarnya baru waktu saya S2, karena waktu itu kebetulan ketika saya S2 di UGM itu profesor saya dari Amerika beliau itu menuntut bahwa dalam satu hari mahasiswa, karena saya mengambil sastra Amerika, beliau mengatakan bahwa dalam satu hari mahasiswa dia harus bisa membaca minimal 100 halaman bahasa Inggris. Nah, karena saya dituntut untuk membaca 100 halaman per hari, sehingga saya mengasah keterampilan saya melalui latihan-latihan tersebut. Kemudian speed reading itu juga melalui proses, yaitu review. Kita juga harus tahu apa yang akan kita baca, kemudian ada overview, ada read, review, recall, kemudian ada read dan recall lagi. Jadi itu semua adalah proses yang harus kita lakukan untuk bisa kita berlatih membaca secara cepat. Nah, ada dua teknik membaca cepat kalau dalam kami di jurusan di prodi sastra Inggris itu ada tekniknya, yaitu skimming dan scanning. Jadi apa yang dimaksud dengan scanning, seperti kita kalau melakukan scan, jadi itu membaca dengan memindai. Jadi scanning itu membaca cepat untuk mencari informasi yang dikehendaki. Jadi atau kita mencari kata kuncinya saja. Jadi bagaimana kita scan satu textbook atau jurnal, karena membaca cepat itu apakah itu untuk jurnal atau textbook sebenarnya sama tekniknya, tidak ada perbedaannya. Jadi kita hanya, kalau scanning kita hanya melihat nomornya saja, kemudian apa yang dicetak tebal, kemudian cetak miring dan sebagainya. Jadi tujuan dari scanning memang kita tidak membaca bukan untuk memahami secara komprehensif semuanya, tapi lebih pada mencari kata kuncinya saja. Apa sih tentang apa ini? Jadi sebelum kita membaca secara menyeluruh, kita bisa melakukan teknik scanning, atau juga yang kedua adalah skimming. Jadi skimming merupakan teknik membaca cepat untuk mengidentifikasi ide dari sebuah teks. Jadi skim itu kita kalau scan kita melihat yang bagian yang penting-penting saja, yang cetak miring. Skim kita bisa melompat dari satu kalimat ke langsung di kalimat di bawahnya, tidak perlu harus kita membaca secara keseluruhan. Jadi itu teknik yang utama untuk membaca cepat, yaitu scanning atau skimming. Kemudian yang penting lagi
bagaimana kita mencari kata kunci kalau kita membaca satu artikel di jurnal? Bagaimana kita mencari kata kunci karena ini penting. Jadi kata kunci itu selalu kalau artikel itu masuk ke jurnal internasional bereputasi pasti sesuai dengan apa yang dikatakan writer responsibility. Jadi penulis itu menjelaskan secara detail dari segi bahasa itu mudah dipahami. Ya. Jadi bagaimana kita mencari keyword atau kata kunci dalam satu artikel namanya, kita fokuskan saja pada paragraf pertama, ya, pada paragraf pertama atau paragraf terakhir. Jadi fokus on the last paragraph of keyword which also appear first paragraph. Biasanya kalau di introduction itu paragraf pertama itu juga akan disebutkan sedikit di paragraf akhir, dan keywordnya itu akan muncul di dalam paragraf tersebut. Dan biasanya paragraf keywordnya itu muncul di kalimat terakhir dari satu paragraf. Jadi apakah itu ke paragraf pertama atau paragraf terakhir, keyword itu akan muncul di kalimat pertama atau kalimat terakhir dalam satu paragraf. Karena ini memang kalau di jurusan Prodi Bahasa Inggris mengajar academic writing, itu selalu menekankan kepada mahasiswa bahwa kalau menulis academic writing itu harus ada keywordnya dan harus bisa ditemukan di paragraf pertama, kalimat pertama atau kalimat terakhir. Itu yang selalu ditekankan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan satu skimming, jadi tidak membaca secara detail, itu silakan membaca bagian the first and last paragraph to locate the main ideas of that paragraph. Jadi kalau ini tentang apa sih, baca saja di bagian pertama atau bagian akhir kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Ya. Jadi seperti karena saya di sastra Inggris, saya lebih banyak membaca novel, saya tidak pernah membaca umpamanya novel itu kalau katakanlah 400 halaman, saya tidak pernah membaca secara keseluruhan. Karena biasanya saya membaca bagian introduction, kemudian introduction 1-2 chapter, kemudian di tengahnya, mungkin kalau itu 400 halaman, di tengahnya itu halaman ke 199 sampai halaman 220 itu saya baca lagi, kemudian di bagian akhirnya. Demikian juga kalau saya membaca, karena kebetulan saya jadi anggota di PAK LDikti, saya juga karena kadang-kadang dosen itu mengajukan kepangkatan itu artikel yang disertakan itu ada 10, saya tidak mungkin membaca semuanya 10 artikel sampai detail, biasanya saya baca di paragraf judulnya, kemudian paragraf pertama tentang apa, kemudian paragraf terakhir dari introduction itu tentang apa, kemudian sekilas tentang isinya. Karena kalau satu orang mengirimkan 10 artikel, kalau 10 orang yang mengajukan kepangkatan, berarti saya harus membaca 100 artikel, sehingga tidak mungkin saya punya waktu untuk membaca secara detail. Jadi biasanya paragraf pertama, dan di situ ada kata kuncinya. Kemudian kegiatan yang lainnya adalah saya skim atau saya scan, ini tentang apa. Jadi itu cara-cara untuk mencari keyword. Nah, ada beberapa cara sebenarnya untuk memahami teks dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kita tuliskan make a vocabulary list before you begin. Jadi ini mungkin lebih ke judulnya itu tentang apa. Kalau dari judulnya, kalau itu artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi, kita sudah bisa memahami, oh ini tentang ekonomi, oh ini tentang
blue energy atau ini tentang blue economy dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah don't define every word. Ini yang sering kali terjadi karena banyak kosakata yang tidak dipahami dalam bahasa Inggris, akhirnya berusaha mendefinisikan setiap kata. Bapak Ibu, meskipun saya jurusan sastra Inggris S1, S2 dan S3, tetapi saya juga banyak kosakata dalam bahasa Inggris yang tidak saya pahami. Tapi ada beberapa hal yang saya bisa memahaminya karena saya melihat akar kata, ada prefiksnya, ada sufiksnya juga. Jadi yang berikutnya adalah konteks clues. Konteks clues karena kalau itu jurnal, pasti jurnal itu sudah mengarah ke bidang ilmu tertentu, disiplin ilmu tertentu, sehingga kita sudah tahu konteks clue-nya bagaimana. Kemudian yang berikutnya yang memudahkan Bapak Ibu untuk memahami teks dalam bahasa Inggris itu adalah melihat word root, prefix, and suffix. Ini yang seringkali sebenarnya kata hanya satu, tetapi karena di situ ada prefix, ada suffix, sehingga berubah menjadi lebih dari satu kata. Umpamanya akar katanya organize namanya. Nah, kemudian ditambah dengan suffix ada organization. Kemudian yang berikutnya lagi karena ini tidak dikelola dengan baik, kemudian deorganization. Itu dari satu kata sudah menjadi 3 kata karena di situ ada prefix dan suffixnya. Itu adalah salah satu cara yang saya lakukan apabila saya tidak mengetahui kata, saya berusaha mencari akar katanya apa. Atau yang saya lakukan itu sama dengan skimming, yaitu break up sentences into chunks. Chunk itu potongan-potongan. Jadi kalau dalam jurnal, jadi bahasa jurnal dengan bahasa media itu berbeda. Bahasa jurnal itu kadang-kadang panjang sekali. Kalau demikian, yang saya lakukan adalah memotong-motong kalimat yang panjang itu, karena di dalam kalimat tersebut pasti ada anak kalimat, ada relative clause-nya, sehingga saya potong-potong memudahkan saya untuk memahami apa maksud dari satu kalimat tersebut. Kemudian karena ini saya ingin memahami satu ide, akhirnya biasanya yang saya lakukan adalah saya membaca lagi dan mencari idenya. Itu adalah hal-hal yang biasanya saya lakukan kalau saya membaca teks bahasa Inggris. Jadi membaca teks bahasa Inggris itu, membaca teks atau membaca jurnal itu sebenarnya sama. Jadi ada hal-hal yang perlu dipahami dan juga membaca teks atau membaca jurnal itu juga perlu latihan, tidak bisa kalau orang Jawa ujuk-ujuk bisa langsung membaca secara cepat demikian. Nah, ini yang sering saya temui apabila Bapak Ibu membaca teks dalam bahasa Inggris. How can I read English text fast? I do not know many common academic vocabularies. Yang sering kali terjadi. Ya, saya tidak tahu vocabulary-nya terlalu banyak dan saya tidak paham. Kemudian yang berikutnya saya harus selalu membuka kamus. Ketika ada beberapa kata yang saya tidak paham, saya harus selalu membuka kamus. Sehingga waktu saya habis untuk membuka kamus dan saya akhirnya tidak tertarik karena kosakata yang ada itu banyak yang saya tidak paham. Terus apa yang harus kita lakukan kalau menghadapi hal demikian? I do not know many common academic vocabularies. Kemudian saya harus
open dictionary every time I'm not familiar with some words. Bapak Ibu, di dalam pengajaran bahasa Inggris ada yang namanya yaitu skema teori, ya, skema teori of reading. Jadi di dalam memahami satu teks itu kita tentu saja tidak blank begitu saja, karena saya yakin Bapak Ibu membaca jurnal itu juga berdasarkan disiplin ilmu Bapak Ibu tekuni. Ya, oleh karena itu di dalam skema teori, meskipun tadi saya umpamanya tidak banyak paham kosakata dalam bahasa Inggris, tetapi karena artikel yang Bapak Ibu baca itu sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu, pasti ada latar belakang yang Bapak Ibu punyai yang bisa dipakai untuk memahami satu teks. Jadi karena kita membaca itu bukan yang blank tanpa pemahaman sama sekali, kan pasti ada yang kita pahami. Oleh karena itu, kalau banyak kosakata yang tidak saya tahu, mamanya demikian, jangan setiap kali membuka kamus atau setiap kali membuka Google Translate, karena itu akan takes time. Ya. Jadi Bapak Ibu akan membutuhkan waktu yang banyak akhirnya karena waktunya yang diperlukan sangat panjang, sehingga akhirnya tidak tertarik untuk membaca atau melanjutkan bacaan jurnal tersebut. Jadi kita berdoman pada apa yang dinamakan skema teori, bahwa kita sudah mempunyai background latar belakang keilmuan yang sesuai dengan disiplin ilmu kita. Ya, jadi simply put, skema teori state that all knowledge is organic unit. Jadi pengetahuan Bapak Ibu atau skemata yang Bapak Ibu pahami itu sebenarnya juga sudah mengacu, sudah membuat Bapak Ibu mudah untuk membantu Bapak Ibu mudah memahami satu teks atau satu artikel dalam satu jurnal. Ya, jadi sama dengan begini, kalau Bapak Ibu skema teori itu, jadi kalau Ibu melihat satu rumah, ini saya beri contoh, pasti di dalam Bapak Ibu sudah, oh di rumah ini pasti ada meja, kursi, dan sebagainya. Demikian juga kalau Bapak Ibu membaca satu artikel di jurnal, oh artikel ini tentang umpamanya tentang green economy. Oh ini pasti kalau itu green berarti ini hubungannya dengan lingkungan, kemudian ada ekonomi, ini pasti hubungannya dengan teori-teori ekonomi atau ekonomi secara umum. Atau juga umpamanya Bapak Ibu mendengar kata blue energy, ya di situ ada kata blue, berarti ini hubungannya dengan langit yang biru atau sesuatu yang environment. Kemudian ada energi, pasti ini ada hubungannya dengan ya energi, polusi dan sebagainya. Ya. Jadi dalam membaca kita itu tidak blank begitu saja, selalu ada sesuatu yang pernah kita tahu atau pernah kita mendengarkannya atau melihatnya atau membacanya, dan itu menjadi background knowledge dari apa yang akan kita baca selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita membaca satu artikel di jurnal. Ini yang seringkali juga menjadi masalah karena seperti tadi banyak kosakata yang tidak kita ketahui. Ya. Yang pertama adalah read the abstract and introduction to get sense of the overall context and approach. Ya, jadi dalam abstrak, kalau itu jurnal terindeks jadi dari pengalaman saya, kalau itu jurnal terindeks di Q1, ya, di internasional bereputasi atau Clarivate Analytics, itu abstraknya itu sudah menjelaskan apa yang ada di dalam satu teks itu. Jadi biasanya yang saya lakukan memang membaca abstrak dulu. Ya, abstraknya ini tentang apa?
Kemudian yang berikutnya di dalam abstrak, di bawahnya abstrak itu adalah kata kunci. Nah, kata kunci ini juga perlu karena ini sebenarnya tentang apa yang dimaksud dengan penelitian tersebut. Dan tentu saja yang berikutnya karena hubungannya dengan penelitian, jadi semua yang ditulis di jurnal internasional bereputasi itu berdasarkan penelitian atau penelitian baik itu penelitian lapangan, penelitian perpustakaan atau merupakan hasil pemikiran. Jadi selalu ada contextualized research, jadi ada penelitian-penelitian, oh ini pasti ada hubungannya dengan satu bidang ilmu tertentu. Dan yang berikutnya adalah dari abstrak itu kita bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis dan apa yang tidak disampaikan oleh penulis. Itu bisa kita lihat di abstraknya. Jadi abstrak itu kalau sekali lagi kalau itu jurnal internasional bereputasi yang Q1 ini dari berdasarkan saya itu selalu jelas isinya apa, kemudian teorinya apa dan metodenya apa. Itu yang selalu disampaikan dalam abstrak dan di bawahnya selalu ada keywordnya karena kalau tidak ada keywordnya ya pasti itu akan tidak diterima. Ini umpamanya saya beri contoh jurnal yang saya dapatkan dari Journal of, saya terus terang aja lupa. Jadi ini ada judulnya an investigation of how volatile financial analyst recommendation managerial affect managerial behavior and financial reporting qualities. Kata volatile itu banyak artinya. Ini saya beli cetak tebal, bold. Jadi kata volatile itu banyak artinya. Tetapi di sini ada financial analyst, berarti ini pastilah tentang keuangan. Nah, kemudian di sini di keywordnya ini ada earning manipulation, analyst recommendation, financial statement, CEO overconfidence. Nah, ini tentang apa sebenarnya? Ya, jadi pasti tentang keuangan yang bagaimana, yang volatile. Ya. Nah, kata volatile ini kembali ke word root, prefix dan suffix. Volatile itu adjektif. Ya. Tapi kata adjektif bisa menjadi volatility. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, volatility ini adalah volatilitas. Tidak ada terjemahannya. Jadi bahasa Indonesia meminjam kata volatile. Tetapi kata volatile ini banyak ditemukan di sini. Volatile in trading, of gasoline, disposition, dan volatile by recommendation. Nah, kalau ini trading berarti volatile ini ada hubungannya dengan ekonomi. Nah, kalau gasoline ini ada hubungannya dengan bahan bakar. Ya. Kemudian ada volatile disposisi, ada hubungannya dengan disposisi yang bagaimana. Kata volatile sendiri artinya banyak. Jadi kembali ke sini, kalau kata volatile itu artinya bisa naik turun, bisa cepat berubah, bisa cepat menguap. Karena kita berbicara tentang volatile financial analysis ini berarti analis keuangan yang volatile, yang tidak stabil, yang cepat, yang naik turun. Nah, dari sini kita bisa memahami, oh ini pasti tentang, meskipun saya bukan dari jurusan ekonomi, saya tahu ini pasti tentang masalah ekonomi. Nah, ekonomi yang bagaimana? Nah, di sini ada lagi kosakatanya yaitu earning manipulation, kemudian financial statement. Ini lebih berhubungan dengan keuangan. Ya. Dan bagaimana hubungannya dengan keuangan? Di sini kemudian ada CEO behavior is reported. Kita kembali ke sini, berarti ini karena rekomendasi analis
keuangan yang naik turun, yang tidak mungkin hari ini bagus, besok tidak bagus, berarti ini akan mempengaruhi managerial behavior dan financial reporting quality. Ya? Karena volatile ini mempengaruhi behavior dan mempengaruhi quality. Jadi ini yang saya lakukan apabila membaca satu teks. Saya tidak membaca secara keseluruhan, tetapi lebih keywordnya apa yang dimaksud dengan volatile, kemudian ada manipulation, kemudian ada recommendation, ada CEO overconfidence. Nah, seperti tadi ada volatile, jadi volatile itu banyak, sehingga artinya juga bisa bermacam-macam, tetapi karena kita tahu bahwa ini tentang ekonomi, berarti ini lebih volatile in trading, ya, bukan tentang volatile of gasoline atau disposition. Nah, mengapa teks dalam bahasa Inggris terutama yang terbit, mengapa artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi yang masuk Q1 terutama itu lebih mudah dipahami sebenarnya, karena di sana ada yang dinamakan reader responsibility. Apa itu reader responsibility? Adalah bukan reader tapi writer responsibility. Apa itu writer responsibility? Adalah seorang penulis itu harus mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan secara detail apa yang ada di dalam tulisannya. Itu writer responsibility, itu kebalikan dari reader responsibility. Kebanyakan ini dari satu penelitian yang dilakukan, itu orang Asia terutama itu lebih reader responsibility. Jadi dia menulis itu terserah nanti bagaimana pembaca, interpretasi pembaca. Padahal seharusnya menulis itu adalah tanggung jawab penulis, bukan tanggung jawab pembaca. Nah, yang sering terjadi adalah menulis itu adalah tanggung jawab pembaca, bukan writer-nya. Ini yang sering terjadi. Padahal kita harusnya writer responsibility. Nah, ini untuk tambahan saja Bapak Ibu, bagaimana lemahnya kita dalam membaca. Itu Indonesia itu menempati ini dari PISA tahun 2019, Indonesia itu menempati peringkat ke-62 ya, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Nah, yang dilakukan lagi pada tahun 2021 tahun lalu, dari 61 negara yang yang diteliti tentang most literacy nation, itu Indonesia peringkat ke-60. Jadi tingkat literasi kita begitu rendah karena mungkin kita belum terbiasa membaca. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan seperti tadi, karena ini lebih ke sharing, monggo Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman, dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan. Matur nuwun. Saya kembalikan ke Bu Luvia. Baik, Bu Tri, terima kasih banyak. Menarik sekali Bapak Ibu penjelasan dari Bu Tri Pramesti tadi. Bapak Ibu jika ingin bertanya atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bu Tri, silakan raise hand. Kemudian nanti di unmute dan disampaikan nama dan asalnya. Ini sudah ada penanya yang pertama, Bu Tri, dari Pak Hari Mutriono. Silakan Bapak. Silakan disampaikan asal institusinya, dan kalau dari UNTAK silakan disampaikan prodinya. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Hari Mutriono dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil UNTAK. Jadi begini Bu, tadi saya membaca tentang 7 hacks ya for understanding any English text. Ya. Saya ingin menambahkan satu.
Satu lagi yaitu sentence structure. Jadi beginner dalam membaca teks dalam bahasa Inggris acap kali gagal membedakan antara kalimat aktif dengan kalimat pasif. I think it is the most important thing for the reader how to distinguish the passive voice from the active one. Saya memberikan contoh, karena ini berkaitan dengan makna. Karena berkaitan dengan makna. Jadi misalnya begini, di ilmu teknik sipil itu ada begini. Volume air itu akan mempengaruhi kekuatan beton. Mempengaruhi kekuatan beton. Itu tentunya berbeda maknanya dengan volume air akan dipengaruhi oleh kekuatan beton. Kalau sampai terjadi kesalahan ini fatal akibatnya. Untuk membaca artikel jurnal tentu berbeda dengan membaca novel atau membaca textbook. Bedanya di mana? Bedanya dari segi jumlah halaman, Ibu. Kalau baca novel halamannya ratusan memang. Baca textbook halamannya ratusan. Tetapi kalau kita membaca suatu artikel jurnal itu paling banyak 10 halaman. Sehingga masalah speed, oke lah, kita perlu gitu speed. Tapi kalau menurut saya ya, sharing ini, yang nggak perlu bener lah. Agak lambat-lambat sedikit nggak apa-apa, asalkan konteksnya, asalkan the point of the text can be understood. Jadi maknanya itu yang penting untuk bisa difahami. Menurut saya demikian, Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu? Langsung ya Bu Lubia ya. Iya Ibu, silakan. Baik, terima kasih Pak Hari Murtriono. Memang membaca artikel dengan membaca textbook itu kalau artikel hanya 10 halaman dan textbook itu lebih dari 10, tetapi untuk teknik membaca cepat itu sebenarnya sama saja. Dan mengenai sentence structure tentu saja kalau Bapak Ibu yang membaca teks artikel atau manuskrip dalam bahasa Inggris itu tentu saja diharapkan sudah bisa memahaminya, ya, karena kalau kembali ke struktur bahasa, struktur kalimat, tentu saja tidak akan bisa membaca cepat. Itu yang terjadi. Jadi tujuan dari membaca cepat ini memang untuk kalau Bapak tujuannya bagaimana? Kalau Bapak ingin mengetahui secara detail, ya memang tidak perlu memang harus membaca secara menyeluruh. Tapi kalau Bapak hanya ingin, oh ini idenya tentang apa, kemudian di situ apa yang missing gap-nya apa, kemudian apa yang tidak disebutkan di dalam penelitian itu, Bapak cukup membaca secara skimming atau scanning saja, jadi melihat bagian-bagian yang pokok ini tidak sesuai dengan apa yang saya ketahui. Nah, di situ Bapak bisa menemukan satu gap yang Bapak bisa melakukan satu penelitian kelanjutan. Jadi memang kalau teknik membaca cepat itu bukan diperuntukkan bagi mereka yang baru belajar bahasa. Ya. Jadi yang utama mereka sudah bisa memahami bahasa Inggris, terutama struktur bahasanya, hanya hanya mungkin banyak kosakata yang belum diketahui. Tetapi kalau itu artikel terutama untuk jurnal yang hubungannya dengan ilmu eksakta, itu sebenarnya struktur kalimatnya tidak terlalu sulit. Jadi ini yang dari apa yang pengalaman saya. Kalau Bapak membaca ilmu sosial itu struktur kalimatnya dan kalimatnya itu panjang-panjang, tetapi kalau ilmu eksakta itu biasanya kalimatnya tidak terlalu panjang. Tapi mereka banyak menggunakan istilah-istilah yang yang mungkin orang umum itu tidak
semua memahaminya. Terima kasih Pak Hari. Mungkin ada Baik, Pak Hari, masih ada tambahan mungkin? Atau sudah cukup? Masih di mute, Pak. Mohon maaf. Pak, suaranya masih di mute. Jadi begini, bahkan saya itu pernah membaca lah di lingkungan kita sendiri gitu ya, membuat apa namanya sertifikat gitu ya. Kita gaya-gaya pakai bahasa Inggris gitu. Ternyata strukturnya antara harusnya pasif, aktif gitu ya. Ini kan apa gitu ya? Itu menunjukkan paling lemah itu di situ. Justru kita itu lemahnya di situ. Jadi kalau kita sudah paham itu, untuk yang skimming tadi mungkin relatif lebih bisa mudah. Gitu ya. Jadi untuk kita yang beginner itu persoalannya ada di pemahaman struktur ini antara memukul dan dipukul, mempengaruhi, dipengaruhi ya, yang begitu-begitu itu. Meskipun benar memang. Jadi bahasanya itu sederhana, tidak panjang-panjang, tidak ada subclause gitu ya. Jadi jujuk-jujuk gitu, tapi tetap yang konon kabarnya kalimat pasif ini banyak lebih digunakan daripada kalimat aktif. Demikian Ibu. Ya Pak Hari, terima kasih. Jadi intinya untuk yang beginner kita harus lebih banyak untuk mempelajari struktur kalimatnya dulu ya Pak ya. Karena kan tadi sudah disampaikan juga oleh Putri bahwa untuk teknik membaca cepat ini memang ditujukan untuk mereka-mereka yang memang sudah memahami bahasa Inggris dasar dengan baik seperti itu Pak. Jadi seharusnya beliau sudah mampu membedakan mana yang kalimat aktif dan mana yang kalimat pasif begitu Pak Hari. Jika saya boleh menambahkan. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand, kemudian nanti silakan disebutkan nama dan asal institusinya atau prodi ataupun fakultasnya. Silakan. Atau mungkin ada yang mau sharing tentang papernya, ada yang pernah kesulitan membaca paper misalnya, atau membaca artikel di jurnal berbahasa Inggris. Ini kok saya susah sekali untuk membaca ini, butuh waktu beberapa hari. Mungkin bisa di-share ke Putri, ini bagaimana sih caranya biar lebih cepat untuk membacanya dan bisa lebih memahami. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Iya, Pak Habib, silakan Pak. Silakan dibuka videonya dulu, Pak. Selamat pagi, Ya, selamat Putri. pagi, Bapak. Silakan Selamat pagi, teman-teman. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya untuk poin saja kepada Putri ya. Terkait dengan tentunya kalau kita menyusun artikel terkait dengan jurnal, kita kan harus tahu terkait dengan update dari topik yang sedang kita teliti. Mulai dari tahun terbitan, terbit di mana, yang cukup kita kalau kita menghitung jumlah penerbit itu ya sudah tidak terhitung lagi jutaan, sehingga apa yang kita teliti itu betul-betul merupakan merupakan penelitian yang menjadi up to date di seluruh dunia, karena ilmu sekarang sudah tidak terbatas oleh tempat, sehingga riset pun topik-topiknya harus betul-betul topik-topik yang up to date. Kemudian baru kita bisa menyusun artikel itu atau menyusun penelitian kita untuk publikasi, betul-betul akan muncul novelty-nya dan seterusnya. Termasuk urgenitasnya juga up to date dari riset yang kita teliti, betul-betul update menurut semua skup penerbit dari bidang ilmu penelitian. Nah, yang saya tanyakan langsung saja. Oleh karena itu, tentunya kalau memahami dengan cara yang Putri sampaikan itu, ya itu bagus juga. Cuman tentunya kami tidak bisa menyusul seperti itu. Pada saat teman-teman yang melakukan S3 di luar,
baik di Jepang, Amerika, US ya, British, semuanya itu pada saat dia masuk, pada saat dia mulai pengenalan kampus pertama kali itu dia dikenalkan dengan beberapa case tool. Case tool itu software-software tertentu, minimal 5 software sampai 6 software yang harus dipahami oleh mahasiswa. Salah satu software itu adalah, atau aplikasi case tool itu adalah menggunakan Grammarly, Mendeley, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi yang betul-betul untuk mensupport, membantu para penulis itu bisa melakukan semua yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, kira-kira kalau menurut Putri, sebutkan 3 saja atau 5 software yang bisa mendukung kami dalam melakukan penulisan itu, sehingga bisa mendukung itu. Bisa membuat artikel penulisan yang betul-betul memiliki nilai novelty, memiliki urgenitas yang tinggi, dan bisa melakukan proofing reading yang benar terkait dengan teknik pemilihan katanya, kesesuaian strukturnya, grammarnya, kecocokan katanya, kesesuaian bidang keilmuan yang pilihan kata sesuai dengan bidang keilmuan. Kira-kira pakai software apa? Silakan Putri. Terima kasih. Terima kasih Pak Habib. Jadi maksud Bapak ini adalah agar ada novelty dalam penelitian Bapak, begitu nggih? Betul. Ya, jadi kalau mahasiswa S3 di Jepang itu mereka sudah diperkenalkan dengan 5 sampai 6 software begitu, atau bagaimana Pak ini? Betul, ada beberapa software yang merupakan software dasar sebagai case tool yang digunakan dalam dasar penulisan artikel, sehingga tool-tool tersebut membantu para penulis bisa melakukan novelty, menemukan novelty dari fokus bidang penelitian yang dimaksud. Terus juga bisa menentukan tingkat urgenitasnya sampai kepada penyusunan terhadap referensi yang dibantu dengan misalnya menggunakan software Mendeley yang sudah begitu sangat mudah, bisa memberikan referensi yang up to date bahwa penelitian ini yang dilakukan di Inggris misalkan, di Harvard dan seterusnya itu sekarang risetnya itu sudah titik ini. Fokus misalnya penggunaan terkait IoT. IoT itu di sana sampai di sini. Oleh karena itu lagi urgenitas yang perlu diteliti itu apa? Sehingga kita melakukan penelitiannya betul-betul memiliki wawasan ke depan, bukan meneliti tapi yang sudah bahkan sudah lebih baik dari yang penelitian terkait bidang itu sudah lebih bagus tidak lebih bagus dari yang sudah ada, sehingga betul-betul yang kita teliti itu ya akan muncul nilai novelty-nya, karena kita tahu bahwa publisher itu begitu banyak, bahkan sudah hitungannya jutaan terkait bidang ilmu itu, masing-masing fokus bidang ilmu, sehingga software itu betul-betul bisa mengerucutkan penelitian tahun ini. Kita bisa memfilter penelitian secara up to date yang diteliti tahun 2022 terkait dengan IoT itu apanya, yang belum ditemukan itu apa, yang sudah diketemukan itu apa, sehingga risetnya, analisisnya pasti kita fokus kepada yang sedang dunia cari itu, yang fokusnya di situ, sehingga bukan meneliti yang ternyata sudah ditemukan di Harvard, sudah ditemukan di Inggris, sudah di Jepang sudah ditemukan, tapi di sini masih diteliti lagi, sehingga kita bulat di novelty-nya. Sebetulnya pada saat kita publish itu kan kita akan bertaruh pada publisher yang lain bahwa ini sudah ditemukan, masih diteliti lagi, padahal ini sudah ditemukan kemarin 3 tahun yang lalu, tapi masih diteliti di Indonesia. Nah, itu karena tidak menggunakan software, mungkin bacanya manual gitu ya. Itu mohon kami tunjukkan kira-kira software apa saja yang perlu digunakan untuk melakukan itu, sehingga betul-betul risetnya mahasiswa itu betul-betul bisa menemukan novelty dan menemukan urgenitas serta up to date menurut ukuran dunia, riset ukuran dunia. Silakan. Ya, Bapak, terima kasih. Jadi begini Pak, yang terus terang yang saya lakukan, saya terus terang tidak begitu banyak tahu tentang software. Jadi yang saya lakukan adalah saya membaca jurnal, jadi artikel di jurnal yang berkaitan dengan software. Karena
banyak sekali artikel di jurnal itu yang tentu saja membahas mengenai software, apalagi yang berhubungan dengan disiplin ilmu Bapak yaitu informatika. Jadi yang Bapak lakukan tentu saja untuk mengetahui agar penelitian saya itu novelty, ya saya harus membaca banyak jurnal, bahkan ketika mohon maaf saya share pengalaman saya ketika saya mengikuti sandwich di Amerika itu, seorang calon mahasiswa S3 kandidat doktor itu dia harus membaca 3.000 jurnal minimal, 3.000 artikel di jurnal untuk mendapatkan novelty-nya. Jadi kalau mengenai software mungkin Bapak yang lebih tahu, mohon maaf, saya tahu Grammarly ya, kemudian Mendeley, kemudian ada satu apa namanya itu yang dia yang bisa melakukan apa namanya kosakata, bahwa kosakata ini sudah banyak dipakai, dia harus menyarankan memakai kosakata yang baru. Itu terus terang aja lupa nama softwarenya, tetapi ya itu yang 3 itu mungkin Bapak malah lebih tahu karena yang sesuai dengan bidang ilmu Bapak yang informatika lebih tahu banyak mengenai software yang ada. Mohon maaf Pak Habib. Oke, terima kasih Putri. Selamat pagi. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Habib. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan. Nah, ini ada dari Bu Mufida. Silakan Ibu disebutkan nama dan asal institusinya. Mohon untuk menyalakan video jika bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya tidak bertanya ya Ibu Luvia. Mungkin saya ingin sharing sedikit ke Pak Habib. Bolehkah Bu? Silakan Bu. Oke, jadi saya juga kebetulan kalau Pak Habib kan dari informatika ya. Kebetulan kalau saya kan bukan dari informatika. Rasanya sih Pak Ibrahim Pak Habib mungkin lebih ini. Tapi dari saya mempunyai beberapa pengalaman tentang penggunaan software tadi. Jadi memang software ini sangat ini ya. Menurut saya itu sangat banyak membantu untuk penelitian. Kalau misalkan langsung saja ya, kalau misalkan sebenarnya software-software seperti ini juga banyak, tapi yang biasa saya pakai untuk untuk mengumpulkan jurnal-jurnal itu biasanya saya menggunakan Publish or Perish. Itu juga gratis. Kita bisa menggunakan bahkan mungkin hampir sama dengan yang search Google itu ya, cuma yang Publish or Perish ini lebih jelas, lebih detail. Jadi kita bisa merinci tahunnya, kemudian kata kuncinya apa, kemudian bahkan penulisnya siapa, sampai tahun keberapa itu. Ketika kita klik, misalkan di situ nanti kan kita langsung ada pertanyaannya juga. Jadi berapa tahun, itu kata kuncinya apa, langsung ketemu berapa, bahkan kadang-kadang tuh sampai ribuan juga, maksimal 1.000 yang kita dapatkan. Dari situ kita bisa ngecek juga yang namanya masing-masing jurnal ini itu termasuk pada Q1, rankingnya berapa itu kita bisa melihat. Kemudian apa yang terpampang di softwarenya itu memang hanya judul, kemudian ada tahun, kemudian kita kalau misalkan ingin lebih judul tahun, kemudian dipublish di mana, kemudian ranking juga ada, tapi ketika dari situ kita masih harus ngecek lagi Pak Habib. Jadi di dalamnya itu seperti apa, jadi kita bisa klik langsung ngelink pada ininya, pada publishernya itu. Jadi kita bisa ngetik satu persatu. Jadi itu kita untuk mencari jurnal, mencari kebaruan atau novelty yang kita teliti itu mungkin membantu ya, lebih mempercepat. Kemudian apa yang kita data dari Publish or Perish itu pun kita bisa diekspor gitu ya ke Excel, sehingga data-data dari penelitian jurnal-jurnal terutama untuk literatur review begitu ya. Jadi dari jurnal-jurnal yang ada itu kita bisa langsung
ini membuat kelompok-kelompok begitu, membuat kelompok-kelompok di Excel. Jadi kita tidak kehilangan dari rootnya, akarnya. Nah itu untuk mengumpulkan paper jurnal. Kalau saya biasanya menggunakan publish or perish karena tidak berbayar gitu. Kemudian kalau misalkan untuk untuk melihat pengelompokan ya, misalkan berapa kali sih penelitian tentang ini, bagaimana jejaringnya antara topik-topik itu saya biasanya menggunakan Cost Viewer. Jadi ini kembali lagi karena ini juga tidak berbayar, jadi kita langsung bisa melihat. Misalnya ada tampilannya di situ, misalkan ada penelitian yang sudah gede lingkarannya, top itu berarti itu sudah sering dilakukan, maka kita sebaiknya menggunakan yang kata kunci yang lainnya, itu sepertinya akan membantu kita. Nah, kemudian kalau kita misalkan ingin lebih detail lagi, karena kan mungkin ketika kita melihat kata kunci dari judul, biasanya kalau di publish or perish itu karena melihatnya dari abstrak, kemudian juga judul, abstrak, dan kata kunci, tapi dalamannya itu tidak terlalu ini. Maka kita perlu download satu persatu, itu di-download dari publish or perish tadi. Kemudian itu kita bisa mencoba untuk membuat analisisnya dari kata per kata itu biasanya kalau saya biasanya menggunakan Atlas TI, software Atlas TI, karena di situ kita bisa langsung melihat misalkan ada misalkan 70 jurnal, itu yang sudah kita pilih-pilih begitu ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang kalau saya di arsitektur itu mixed mood itu artinya pengkondisian ruangan secara gabungan. Jadi kita memberikan kata kunci, mereka bisa mencarikan search words-nya itu langsung bisa lebih cepat, langsung ditandai begitu. Sehingga pada setiap paper tadi itu langsung ada tanda, ada highlight-nya itu, pada terdata juga pada halaman berapa pada paper tersebut, kemudian berapa kali kalimat kata itu disebut pada paper. Jadi itu menurut saya sangat membantu sekali. Jadi kalau kita misalkan ingin membaca tentang mixed modes gitu ya, mixed modes itu langsung kita melihat, saya punya 50 jurnal, maka pada halaman berapa saja mixed mode itu ada, itu kita bisa mendata begitu. Mungkin sementara saya menggunakan 3 software itu, tapi sebenarnya juga masih banyak software-software yang lainnya. Seperti NVivo itu kan juga sama ya, hampir sama dengan Atlas TI. Tapi saya memang tidak menggunakan NVivo, saya menggunakan Atlas TI. Begitu mungkin itu pengalaman sedikit dari saya, karena saya juga belum memahami banyak yang bisa saya sampaikan ke Pak Habib. Saya juga nggak tahu ini Pak Habib ini tanya atau menguji. Gitu. Terima kasih Bu Tri dan Bu Luvia. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Mufidah. Ya memang Publish and Perish itu bagian dari partnernya dari Taylor and Francis. Memang dia banyak membahas tentang artikel apa saja yang masuk, terutama yang diterbitkan oleh yang berafiliasi dengan Taylor and Francis. Karena seperti Clarivate Analytics yang lainnya itu juga mempunyai software tersendiri. Oke, terima kasih Bu Mufidah. Oke, selanjutnya apakah dari Bapak Ibu ada lagi yang mau sharing atau mungkin mau bertanya, silakan, atau mungkin memberikan pengalaman-pengalamannya dalam membaca paper, membaca jurnal ilmiah yang berbahasa Inggris, silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu. Ya, dari Pak Tommy sendiri. Silakan Pak Tommy. Suaranya masih di-mute Pak Tommy. Saya mau tanya Bu Tri. Mau nggak, silakan. Saya sebagai MC tanya. Bu Tri, ketika kita menulis jurnal, itu berdasarkan pengalaman Bu Tri, misalnya ada karyanya itu memang bisa ditemukan misalnya dalam bahasa Jerman saja, misalnya begitu ya. Lebih baik kita di bahasa Jerman itu kita terjemahkan secara otomatis kah, atau kita mencari yang sekiranya mendekati dalam bahasa Inggris saja. Itu saja sih Bu.
Jadi kan memang ada karya-karya tertentu itu ditemukan dalam bahasa Inggris sangat sedikit sekali referensinya, tapi dalam bahasa di luar bahasa Inggris sangat banyak. Karena kan kemampuan untuk mencernaskan bahasa Inggris kan sangat kurang misalnya kan. Apakah kita boleh nggak, Bu Tri, kita yang naskah artikel misalnya dalam bahasa Jerman kita gunakan aplikasi langsung kita terjemahkan otomatis, atau bagaimana ya Bu ya kira-kira kalau jika ada permasalahan yang ya menurut saya itu cukup rumit karena naskah dalam bahasa Inggris sangat kurang, walaupun ada tapi itu pun juga susah dipahami begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Jadi istilah itu dalam bahasa Jerman, ya Pak Tommy, maksudnya demikian? Iya Bu, dengar Bu, dengar. Ya, tapi terus kita harus karena ini artikelnya ditulis dalam bahasa Inggris, jadi otomatis kita harus bisa menjelaskan gitu Pak ya. Jadi seperti istilah yang banyak dilakukan itu, salah satu istilah dalam bahasa Jerman itu ada yang namanya Zeitgeist. Ya, jadi Zeitgeist itu jadi apa namanya? Roh pada satu masa, itu sebenarnya demikian. Tapi karena tidak ada terjemahannya dalam bahasa Inggris, pengalaman saya menulis artikel itu ya tetap saya menggunakan istilah Zeitgeist itu, kemudian saya jelaskan dalam bahasa Inggris, itu yang saya lakukan karena seperti istilah-istilah banyak sekali istilah-istilah karena Jerman banyak yang berhubungan dengan filsafat seperti antara worldview dan Weltansicht sebenarnya berbeda, tetapi karena pemahaman antara Weltansicht dan worldview itu sama, padahal saya ingin menjelaskan bahwa dua kata ini sebenarnya berbeda. Akhirnya saya memberi dalam artikel saya itu saya memberi between quotation begitu, Weltansicht itu apa. Itu biasanya yang saya lakukan demikian Pak Tommy. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi dapat masukan yang sempurna. Terima kasih Bu Tri. Hukum kan banyak istilah bahasa Belanda yang betul sekali Bu, betul. Yang mungkin di krah itu kan sebenarnya inkrah namanya demikian ya. Iya, kan betul Bu. Bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Betul, iya. Ya mungkin. Jadi, iya, oke, baik, terima kasih Bu. Makasih. Oke, terima kasih Pak Tommy, Bu Tri. Yang lain, Bapak Ibu silakan ditanyakan apabila ada pertanyaan. Mungkin tadi masih kurang jelas penjelasan dari Bu Tri tadi. Mungkin ada yang menanyakan model scanning sama skimming ini seperti apa sih, lebih jelasnya kayak gitu mungkin. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, jadi Bu Tri tadi yang penjelasannya Bu Tri tadi itu kan ada dua teknik ya Bu ya. Ada yang pertama teknik scanning dan yang kedua tekniknya skimming. Yang pertama itu yang scanning itu membaca dengan cara memindai. Maksudnya memindai ini bukan seperti scanner kayak gitu kan Bu, maksudnya? Bukan. Ya, kalau saya baca tadi dari penjelasannya Bu Tri itu menggerakkan mata dengan cepat. Ini maksudnya seperti apa ya Bu, ya menggerakkan mata dengan cepat kan? Prakteknya ini seperti apa gitu Bu? Teknik scanning itu sebenarnya lebih kalau kita membaca teks buku. Jadi karena teks itu biasanya kan lebih dari 100 halaman ya. Jadi kita baca bagian-bagian yang seperti yang dicetak tebal namanya di introduction itu ada bagian selain introduction ada mengenai apa, nah itu kita scan gitu saja karena dari situ kita secara singkat bisa memahami ini tentang topik A. Nah kalau skimming memang kita membacanya, jadi skimming itu sebenarnya lebih ke bagaimana mencari keyword, jadi kita membaca satu paragraf, tapi kita tidak membaca semuanya. Kita membaca paragraf yang kalimat, jadi kita membaca paragraf, tetapi tidak semua kalimat kita baca, tetapi kita baca umpamanya kalimat pertama saja.
atau kalimat terakhir. Karena di dalam mendapatkan satu ide, memahami satu main idea, atau memahami kalau dalam bahasa Inggris dinamakan kalimat inti, kalimat topik itu biasanya ditemukan di paragraf pertama, di kalimat pertama, atau kalimat terakhir. Itu yang skimming. Jadi kalau scanning itu lebih ke, kalau kita membaca satu textbook yang tebal sehingga tidak mungkin membaca semuanya, kita cari bagian-bagian yang penting, yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita ingin mengetahui tentang apa, kita scan yang bagian itu saja. Itu, Bu. Oke, baik Bu. Tapi dengan cara membaca dengan cara scanning ataupun skimming seperti itu, apakah bagaimana caranya supaya kita itu bisa paham gitu, Bu? Biasanya kan kita kita membaca saja, tapi yang kita baca itu nggak bisa kita pahami gitu loh, Bu. Nggak bisa kita pahami, ataupun kita tuh kadang ya sudah kita membaca, tapi setelah kita membaca itu kita bisa lupa apa yang sudah kita baca itu. Ya. Tekniknya seperti apa ya, Bu ya? Jadi kita bisa cepat membaca tapi juga bisa paham gitu, Bu. Baik, Bu. Jadi ketika kita membaca jurnal, ketika kita memilih akan membaca jurnal yang kita pilih itu kan pasti yang sesuai dengan bidang ilmu kita, Ibu ya. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu membaca yang namanya teknik kemudian membaca sastra. Kalau itu mungkin hanya ingin tahu saja. Jadi yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Nah, agar kita bisa membaca cepat, kita kan sudah mempunyai apa yang dinamakan tadi skema di dalam diri kita. Jadi, oh ini tentang apa? Gitu. Nah, karena kita sudah mempunyai background knowledge, jadi pengetahuan dasar dari apa yang akan kita baca, kita dengan cepat melakukan skimming tadi. Sehingga seperti tadi, umpamanya saya beri contoh di abstrak tadi ada volatile financial analysis. Meskipun saya bukan dari ekonomi atau dari keuangan, tapi karena saya mengetahui kata volatile, kemudian ada financial, kemudian ada ini pasti tentang keuangan. Nah, kalau saya ingin memahami secara cepat, tentu saja saya juga harus membaca secara keseluruhan, meskipun saya tidak harus semua saya baca, tetapi bagian paragraf-paragraf di introduction itu ada paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama itu selalu ada kalimat inti. Ya, dalam satu introduction itu mungkin ada 3 paragraf. Berarti di situ kan ada main idea-nya tentang apa. Nah, itu yang cara saya memahami satu artikel di jurnal. Dan saya bisa memahaminya secara cepat karena begitu saya mengetahui judulnya dulu, kemudian abstraknya, kemudian di dalamnya, di introduction-nya, di kalimat pertama atau kalimat akhir itu ada yang membahas mengenai umpamanya volatile itu, jadi ini pasti tentang bagaimana naik turunnya satu saham, akhirnya membuat satu laporan yang mempengaruhi behavior, mempengaruhi kualitas satu laporan. Itu yang saya pahami demikian. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Ini ada pertanyaan langsung diarahkan ke saya sebenarnya di chat. Yang pertama itu di jurnal itu ada yang pakai bahasa Inggris, yang British sama yang American English kayak gitu. Itu menurut pengalamannya Putri, itu jurnalnya lebih baik yang mana? Apakah sama-sama baiknya? Apakah memang yang menggunakan British English itu lebih baik, atau mungkin yang American English itu lebih baik? Gitu, Bu. Oke. Bapak Ibu, yang pertama jangan bingung dengan British atau American English, semuanya itu sama. Jadi secara grammar itu sama. Jadi secara kosakata juga sama, hanya penulisannya aja sedikit berbeda. Umpamanya behavior kalau dalam bahasa Inggris, British English pakai OU behavior, tapi kalau dalam Amerika pakai behavior. Dan saya kira di laptop itu sudah memang ada kadang-kadang yang warna merah, ini berarti kita menggunakan American English, atau ada yang disalahkan, berarti harus menggunakan British English. Tapi secara grammar dan semuanya itu tidak ada bedanya. Jadi mohon
oh ini harus British English atau American English, itu sebenarnya tidak berbeda, semua sama. Sama aja ya Bu ya, berarti untuk Iya. yang British maupun yang American. Kemudian Bu ada lagi di jurnal itu kalau kita baca sebenarnya itu biasanya lebih fokus ke main idea-nya atau malah ke kesimpulannya gitu Bu. Jadi di kesimpulan itu kan biasanya hanya ini ya, apa namanya, kita menyimpulkan penelitian ini membahas tentang apa kayak gitu Bu. Nah, apakah kita bisa membaca dari jurnal itu, kita yang lebih penting itu yang mana sih, yang kita baca di kesimpulannya atau kita cari main idea dari keseluruhan riset yang ditulis di dalam paper tersebut gitu Bu. Ini ada pertanyaan juga sih lewat kolom chat yang menanyakan itu. Sebenarnya dua-duanya penting Bu ya. Tapi main idea itu nanti yang mengarahkan kita pada oh kok begini, padahal ada hal yang baru sehingga kita bisa mendapatkan ada yang berbeda dengan main idea yang ada sehingga kita mendapatkan satu, oh harusnya demikian, sehingga ada novelty di situ. Karena main idea itu harus di restate di dalam kesimpulan ya kan Bu. Jadi yang terutama adalah main idea-nya tentang apa, kemudian yang berikutnya yaitu kesimpulannya. Apakah kesimpulannya itu restate dari main idea atau dari analisanya itu berbeda dengan main idea-nya itu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan satu novelty karena main idea-nya itu mungkin sedikit berbeda dengan background knowledge Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan, oh berarti saya harus menggunakan penelitian, main idea-nya sudah ada, tapi ada yang kurang di dalam main idea tersebut, sehingga saya harus menambahkan menjadi satu penelitian. Jadi penelitian Bapak Ibu menjadi itu satu penelitian yang novelty juga, meskipun ada persamaan, tetapi perbedaannya itu yang membuat satu penelitian itu novelty. Jadi apa yang membedakan penelitian yang sudah ada umpamanya ya dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Demikian Bu. Iya baik Bu. Kemudian ini pertanyaan dari saya Bu. Kan tadi Ibu menyebutkan bahwa kita itu tidak seharusnya mendefinisikan setiap kata-kata ya Bu ya. Terus kemudian kita juga harus membuat satu vocabulary list kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tidak diperkenankan untuk mendefinisikan setiap kata, mungkin kita dalam membaca paper berbahasa Inggris itu kan ada kata-kata yang kita kesulitan kayak gitu Bu ya. Kata-kata yang baru gitu. Dan kita cari itu di kamus atau mungkin di Google Translate atau mungkin kita baru cari konteksnya itu seperti apa. Dan kita menuliskan itu, kita mendefinisikan jadinya kata-kata tersebut. Terus kemudian bagaimana caranya kita membuat satu vocabulary list kalau misalnya kita belum tahu gitu loh, belum tahu yang di paper itu vocabulary apa saja yang sebenarnya kita belum tahu. Dan kalau misalnya kita tidak diperkenalkan untuk mendefinisikan setiap kata-kata, bagaimana caranya kita mengingat kata-kata tersebut gitu loh, kata-kata yang susah itu. Apakah kita boleh menuliskannya di dalam satu buku tertentu? Oh, oke, ini di paper ini kata-kata yang sulit itu yang muncul itu adalah A, B, C, D, E kayak gitu, atau seperti apa Bu triknya? Mungkin ini mohon maaf sebelumnya. Jadi bukan tidak boleh sebenarnya, tetapi di dalam kalau kita ingin membaca secara cepat, kita tidak disarankan tidak setiap kali membuka kamus untuk melihat kata-kata yang tidak kita pahami. Tetapi dalam membaca cepat itu kita juga tetap itu bisa memberi tanda marker itu kata apa saja yang tidak Ibu pahami. Baru sesudah selesai membaca itu Ibu mencari tahu apa sih istilah yang digunakan di sini. Seperti tadi kata volatile itu ada banyak sekali istilahnya. Karena setiap kata itu mempunyai arti yang berbeda digunakan di bidang ilmu apa, sehingga karena katakanlah bidang ilmu Ibu informatika, ada kata yang mungkin
secara umum artinya berbeda dengan kalau itu kata digunakan di disiplin ilmu Ibu. Ya, seperti tadi kata volatile itu kalau dalam ekonomi artinya naik turunnya saham. Tapi volatile dalam gasolin itu mudah menguap. Nah, kalau demikian, Ibu tentu saja tetap harus membuka kamus. Tapi dalam membaca cepat, jangan selalu membuka kamus karena waktunya akan habis di sana. Iya, karena kan menghabiskan waktu ya Bu, kalau misalnya kita terlalu sering membuka kamus dalam membaca cepat ya. Betul. Saya baik. sendiri banyak kata yang tidak tahu, tapi saya juga tidak membuka kamus. Saya pahami dulu apa sih maksudnya, terutama saya lihat di bagian topik sentence, kalimat utama dan sebagainya. Dari situ saya bisa mudah paham karena waktu saya tidak habis untuk membuka kamus itu. Oke. Baik. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu. Kalau sebenarnya kalau misalnya penulis tersebut itu tidak berasal dari negara yang bahasa ibunya itu berbahasa Inggris, misalnya dari Cina atau mungkin dari negara-negara yang memang tidak berbahasa Inggris, apakah mereka itu juga tulisannya itu juga bisa dikatakan layak kayak gitu Bu, untuk dikutip dibandingkan dengan penulis-penulis yang memang bahasa ibunya itu bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, seperti itu Bu. Sebenarnya itu bukan bagian saya Bu, ya itu yang editor editor jurnal yang bisa menjawab apakah tulisannya layak atau tidak. Tapi mungkin perlu kita ketahui memang Cina, Jepang dan Korea itu kalau dari segi mereka oral itu memang lemah. Tetapi kalau dalam tulisan academic writing itu mereka sangat bagus. Itu apa yang saya pahami saat ini. Jadi mereka mungkin kalau presentasi begitu mereka memang membaca ya, pengalaman saya jadi dengan orang Cina, orang Jepang, mereka itu membaca, tapi tulisannya sangat bagus karena mereka dari academic writing itu jadi secara pasif mereka lebih bagus daripada mungkin kita lebih bisa berbicara ya, tapi mungkin secara tulisan mungkin jauh dari mereka. Oke, baik Ibu. Sepertinya itu adalah pertanyaan yang terakhir Bu. Izinkan saya untuk memberikan summary dari yang disampaikan Ibu tadi. Ini dari beberapa yang saya tulis saja. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang tepat, Ibu mohon izin Ibu untuk ini ya Bu ya, membenarkan. Jadi memang untuk speed reading itu kata kuncinya adalah harus sering-sering diasah melalui praktis atau melalui latihan. Kemudian ada dua teknik untuk speed reading, yaitu yang pertama adalah scanning, yang kedua adalah skimming. Kemudian kita juga harus bisa untuk mencari keyword dari satu paragraf atau satu teks yang kita baca. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah kita harus fokus di last paragraph, dan biasanya itu juga muncul di first paragraph kayak gitu, atau di paragraf yang pertama dan paragraf yang terakhir. Kemudian kita juga bisa dengan cara membaca first and last sentence atau kalimat yang pertama dan terakhir dari paragraf tersebut untuk mencari main ideas dari paragrafnya. Kemudian triknya untuk membaca cepat yang pertama adalah membuat vocabulary list, kemudian kita tidak sebenarnya sebaiknya tidak mendefinisikan setiap kata-katanya karena itu akan menghabiskan waktu seperti yang disampaikan di tadi. Kita juga harus membuat konteks clues, kemudian kita mencari kata dasar atau word roots-nya, dan kita mencari prefix-nya dan suffix-nya, kemudian kita memisahkan beberapa kalimat menjadi bagian-bagian, jadi di break up into chunks, kemudian kita mencari look for related words and ideas, jadi kita harus mencari kata-kata yang berhubungan dengan kata tersebut, dan kita bisa membaca dan men-summarize atau membuat kesimpulan dari teks yang kita baca. Teknik lain yang untuk speed reading ini, kita juga harus
sebenarnya kita harus punya dulu skema teori dari apa yang kita baca. Pada dasarnya kita sudah tahu apa yang akan kita baca, jadi kita sudah punya ilmunya, kita sudah punya dasarnya, sehingga ketika kita membaca satu artikel di jurnal ilmiah, kita sudah tahu apa yang akan kita baca, ini tentang apa dan membahas tentang apa, seperti itu. Kemudian untuk membaca manuskrip atau artikel, itu adalah kita bisa membaca abstrak dan introduction-nya untuk mencari tahu artikel tersebut membahas tentang apa. Kemudian kita juga bisa membaca keywords-nya dan kita contextualize the research. Jadi kita mencari tahu konteks dari riset-riset tersebut. Itu adalah sedikit konklusi atau kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Putri, kemudian dari beberapa pertanyaan dan sharing dari Bapak Ibu tadi, itu juga kita bisa menyimpulkan bahwa bagi kita yang masih pemula untuk belajar bahasa Inggris, itu kita harus mengerti betul konsep dari kalimat. Kalau yang disampaikan Pak Hari tadi adalah konsep kalimat pasif dan kalimat aktif dalam bahasa Inggris, sehingga kita bisa memahami kalimat dengan baik. Kemudian ada beberapa software yang di-sharing oleh Bu Mufida tadi. Yang pertama adalah Publish or Perish, kemudian ada Fast Viewer, dan Atlas CI itu adalah software-software yang bisa membantu Bapak Ibu semua untuk mencari artikel seperti itu. Mungkin Bu Tri ada lagi yang ingin disampaikan atau ditambahkan, silakan Bu. Saya kira sudah cukup Bu, sudah semua di summarize. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bagaimana sharing belajar sharing membaca cepat ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang tidak sesuai, dan mohon maaf juga apabila saya tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Terima kasih Bu Luvia. Bu, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Demikian adalah acara sharing session-nya dari Bu Tri. Terima kasih banyak Bu Tri. Bapak Ibu semua terima kasih banyak. Saya mohon maaf selaku moderator jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke MC ke Pak Tommy. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Luvia Friska Narulita, SSTMT. Berikut juga kepada yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Dr. Rotri Pramesti MS atas paparannya. Bapak Ibu peserta, kami sudah melakukan share materi, share link sertifikat di grup, di link ya, di chat Zoom, silakan. Nanti mengenai share materi nanti akan kami segera unggah di berita di webnya LPPM, sehingga Bapak Ibu bisa mengunduh materi dari Ibu Dr. Tri Pramesti MS. Itu saja saya ucapkan, saya sebagai MC, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas keberkenaannya mengikuti acara pelatihan online teknik membaca cepat jurnal internasional berbahasa Inggris. Secara pribadi mewakili panitia, semoga kita diberi kesehatan dan kebijaksanaan selalu dalam kehidupan. Terima kasih kepada tim panitia dan seluruhnya. Terima kasih, saya izin live ya. Ini Ibu, silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih LPPM. Terima kasih Ibu dan LPPM Untak, sukses Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih bersama. Informasi-informasi yang lainnya kawan terus masuk. Saya lihat di WA, kebetulan saya. Kalau di email ini kemudian ikut jenis publish ini WA itu. Aku sampai